3, 2, 1. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 Ingin menjelaskan tentang kimia dengan materi alkali. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Priscilla Gracia. Saya Gabriel. Dan saya John. Itu udah Pas lama. Dan videonya sampai habis ya. Sekidot. Daud. Robert. Natrium. Udah baik. Natrium itu termasuk Udah bakar aja, bakar. alkali. Oh Gap, aduh, sorry nih, telat. Buset. Tadi macet coy. Lu setiap kali ada acara telat mulu lu. Biasa, pepet waktunya. Terus sih itu mana tuh? Gila. Oh iya, tadi bilang ke gua sih dia. Tadi baru baca nih gua nih. Ada acara tadi. Ya salah. Ya, yang bikin pertemuan di bulan kelar. Gua maklumin coy. Lu lagi belajar apa sih tuh? Kayak rajin amat. Ini. Gua buku. Soal alkali. Alkali kan kemarin kita baru belajar nih, takutnya Beri. keluar. Oh iya. Dari mau ujian ya? Iya, makanya. 40 nomor lagi. Tanya gila itu, aduh. Ini PG sih. Ya PG sih, tapi kan sedangnya 50 nomor. Kimia kok keluar semua gimana ya? Ya, makanya gue lagi belajar dari sekarang Apa sih yang lu pelajarin tuh? soal alkali. Nah, by the way, lu tahu sih penemu alkali itu siapa aja? Wah, alkali itu kan ada banyak tuh bro. Yang setahu gua 4 sampai 6 unsur tuh. Itu dari setiap unsur tuh beda-beda penemunya. Ada si Humphrey Davy, si Robert, Johann August sama yang lain tuh. Oh gitu, oke. Lu Itu tahu juga gak sih? gunanya juga beda-beda. Nah itu baru gue baru mau nanya tuh kegunaannya. Kegunaannya apa aja? Wah banyak. Ini banyak itu gua rada lupa, nggak ada 4 apa 6 gitu. Ntar tunggu Skila datang lah. Tunggu Oke. Skila datang. John, Gaby, sorry ya udah sampai. Gue ada urusan dulu Set. tadi. Buset. Ini Udah sampai sampai mana nih Aduh. pembahasannya? ini nih si gay boy, si Gabriel lagi ini belajar katanya mau siapin apa US buat ntar. Iya, udah Lagi sampai mana jadi pembahasannya? dari ini pelajarin alkali nih. Katanya banyak banget kata dia. Iya ya. Jadi gimana nih? Lu tahu gak Kil? Unsur-unsur logam alkali itu apa aja? Banyak sih kill sumpah. Iya. Unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya tuh banyak ya. Mungkin John bisa kasih tahu? Banyak sih nih. Waduh. Di Google ini banyak banget. Unsur-unsur ada 6. Bul, tapi ada lupa. Ada natrium, berelium, lithium, sama apa lagi sih tuh? Kalsium. Oh iya, kalium. Kalium. Kalium apa kalsium sih? Kalium. Oh, kalium. Kalium terus oh, barium. Juga, Gap. Iya tuh rubidium sama francium. Udah tahu belum itu unsur-unsurnya? Iya. Nah, kalau ada singkat-singkatnya tuh biar lu cepet hafal. Kalau lithium tuh Li, natrium Na. Natrium bukan Nana, Na doang tuh. Oh iya. Kalau kalium K besar doang. Rubidium tuh RB. RB Robinson, rubidium. Baru ingat, Iya, ntar iya, iya. RB malah belanja ingetnya. Iya benar. Itu cesium, CS. C-nya gede, S-nya kecil sama Ya. francium yang gua searching di Google nih. FR singkatannya. Yang gua jadi. Tapi gua tanya. Tapi lu tau gak sih Kil, setelah sifat alkali itu ada apa aja sih? Ada beberapa sih sebenarnya tuh. Iya sih, ada kayak sifat fisis golongan dari alkali. Di antaranya itu adalah sifatnya yang lunak dan ringan. Unsur-unsurnya tersebut juga memiliki titik leleh dan titik didih yang cukup rendah. Sifat kimia unsur logam alkali adalah reaktivitasnya yang tinggi. Itu cuma satu tuh. Iya, yang lainnya Banyak ya. iya banyak. Terus kalau kegunaan alkali tanah itu apa aja sih kalau dari kegunaan alkali tanah? Logam alkali tanah Kegunaannya. gunanya Oh iya kan ada beberapa tuh. Yang tadi yang unsur-unsur tuh berilium, natrium, kalium,
Terus apalagi lithium ya? Lithium. Rubidium ya, Bang? Bukan, ada beda. Apa tuh namanya, lupa Jadi gitu. kegunaan alkali. Iya, penggunaan alkalinya tuh banyak Jadi itu. kegunaan alkali tanah dalam kehidupan itu ada unsur beryllium atau Be digunakan sebagai bahan pembuat kaca teleskop luar angkasa James Webb. Nah, beryllium dipilih karena bersifat kuat dan bersinar. Unsur magnesium hidroksida dijadikan sebagai obat mah. Oh, bisa jadi obat main. Oh, Mur tahu cuy. Itu obat. Selama ini obat main yang kita minum itu sebenarnya itu. Iya, betul. Yo. Terus kalau itu kan barium, terus kalau kalium apa sih kalium? Kalau kalium itu berperan untuk menjaga kalsium agar tidak terbuang melalui urin. Selain itu, kalium juga dapat meningkatkan penyerapan kalsium pada tulang sehingga tulang tidak kehilangan kepadatannya atau osteoporosis dan tidak mudah patah. Kalau kalium lu tahu nggak kegunaannya? Kalium, Kalium itu tuh yang potasium bukan sih? iya, Itu unsur kimia dalam periodik dari tabel periodik itu unsurnya tuh K, nomor atomnya 19. iya. Nah, sekarang yang ada lagi tuh Itu lagi apa tuh? natrium. Oh iya, natrium. Nah, jadi natrium itu adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Na dan nomor atomnya 11. Ini adalah logam lunak, putih keperakan, dan sangat reaktif. Oh iya, satu lagi nih Gap, gue tambahin nih Gap. Fungsi natrium itu tuh dalam tubuh tuh mineral. Jadi ini untuk membantu dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Natrium itu pun berperan juga dalam kerja otot dan saraf, dan juga berperan dalam menjaga tekanan darah. Kadar natrium dalam tubuh tuh dikontrol oleh hormon aldosteron loh. Iya. Banyak banget ya kegunaannya itu. Atau iyalah jelas, makanya di dalam tubuh tuh banyak kimia tuh yang kita tahu sebenarnya. Oh ya, kalian tahu nggak sih penemu alkali itu siapa aja? Tadi yang gua bilang tadi kan di area awal tuh ada beberapa tuh, tapi gua kurang tahu apa dia tuh nemuin apa, nama secara spesifiknya. Kan ada si Ampi Devi, Johan Agus, sama si Robert Buncir apa Robert gue lupa Robertnya. Kalau tau nggak skill? Ya, lu masa tahu namanya dong, tapi nggak tahu apa sih penemunya dari dia. Gue baca tuh secara sekilas waktu di Google waktu itu, udah lama sih. Oke, jadi nih, jadi penemu alkali dari Robert Gustav itu, dia penemu rubidium. Oh, rubidium dia. Nah, penemu dari lithium itu adalah Johann August Arfvedson. Terus kalium dan natrium itu ditemui oleh Humphrey Davy. Oh, dia gue nemunya ya? Iya. Wah, hebat juga dia. Gila, orang. Wah. Tapi lu udah ngerti belum sini yang dari tentang alkali ini? Ya, jadi lebih mudah diingat sih. Gara-gara kan nggak terlalu panjang-panjang juga. Iya tuh bener. Tapi banyak aja iniannya. Gue punya video. Si Gilang ngasih shop itu sebelum waktu itu apa dikasih pamannya dari Petropi itu dia ngirim ke gua buat mengantam sama pelajaran Video apa? penjelasan gitu. Iya penjelasan alkali nih. Oh, Nih cantikan kasihkan videonya. Alkali merupakan unsur yang berada di golongan 1A kecuali hidrogen. Alkali terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Hidrogen tidak digolongkan dalam logam alkali karena sifat-sifatnya yang jauh berbeda dengan unsur-unsur alkali. Alkali berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti abu yang dikalsinasi. Alkali didefinisikan juga sebagai basa yang larut dalam air. Logam alkali umumnya mengkilap berwarna putih keperakan, kecuali cesium yang berwarna keemasan. Semua logam alkali merupakan logam lunak, bahkan dapat diiris dengan pisau biasa. Selain itu, logam alkali juga merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Jika dilakukan uji nyala, logam-logam alkali memberikan warna nyala yang berbeda-beda. Litium memberikan warna nyala merah, natrium kuning, kalium ungu muda, rubidium merah keunguan, dan cesium biru keunguan. Konfigurasi elektron untuk unsur-unsur alkali berakhir pada elektron valensi 1.
Selain itu, unsur-unsur golongan alkali juga memiliki energi ionisasi yang rendah. Karenanya, atom logam alkali cenderung mudah melepaskan satu elektron dan membentuk ion dengan muatan positif 1. Logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif. Jika dibiarkan dalam keadaan terbuka, maka warnanya akan memudar akibat oksidasi oleh uap air dan oksigen. Karena reaktivitasnya yang tinggi, logam-logam alkali biasa disimpan di dalam minyak untuk mencegah reaksi dengan udara. Cesium merupakan logam alkali yang paling reaktif di antara semua logam. Karena kereaktifannya, unsur-unsur alkali dijumpai secara alami sebagai senyawa dan tidak pernah ditemui secara alami sebagai unsur bebas. Natrium memiliki kelimpahan tertinggi dibanding unsur alkali lainnya, diikuti oleh kalium, rubidium, litium, cesium, dan fransium. Litium dapat dijumpai dalam spodumen. Logam natrium dan kalium ditemui di air laut sebagai garam natrium klorida dan kalium klorida. Natrium juga dapat ditemui dalam senyawa cili dan trona. Kalium biasa ditemui dalam silfit, garam petre, dan karnalit. Rubidium biasa terdapat dalam lepidolit. Cesium dalam polusit dan sedikit dalam lepidolit. Fransium sangat jarang ditemui karena sifat radioaktifnya yang tinggi. Fransium berasal dari peluruhan aktinium. Sifat umum logam alkali dapat dilihat dari data berikut. Dari data tersebut, dapat kita ketahui bahwa logam alkali memiliki titik leleh dan titik didih yang tergolong rendah. Dari litium ke fransium, titik leleh dan titik didihnya semakin menurun. Hal ini berkaitan dengan struktur logam alkali yang membentuk kristal logam yang renggang. Logam alkali memiliki jari-jari atom yang paling besar dibandingkan unsur lain dalam satu periode. Dari litium ke cesium, jari-jari atomnya semakin besar. Besarnya jari-jari atom logam alkali ditambah logam alkali hanya mempunyai satu elektron pada kulit terluar dengan muatan inti yang kecil, menyebabkan logam alkali memiliki energi ionisasi rendah. Energi ionisasi semakin berkurang dari litium ke cesium seiring dengan bertambahnya jari-jari atom. Logam alkali memiliki potensial elektroda bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa logam alkali merupakan reduktor kuat. Litium memiliki daya reduksi yang paling kuat. Secara umum, daya reduksinya meningkat dari natrium ke cesium. Sifat logam alkali yang reaktif dibuktikan dengan kemampuannya bereaksi dengan unsur atau senyawa lain. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Litium bereaksi agak lambat dengan air. Natrium, kalium, rubidium, dan cesium bereaksi hebat jika dimasukkan dalam air. Karena reaksi-reaksi tersebut sangat eksoterm, maka gas hidrogen yang terbentuk akan langsung terbakar. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, peroksida, maupun superoksida. Jika jumlah oksigen terbatas, umumnya terbentuk oksida logam alkali. Jika jumlah oksigen berlebih, produk dominan yang dibentuk oleh natrium adalah natrium peroksida, sedangkan kalium, rubidium, dan cesium dapat membentuk superperoksida. Logam alkali bereaksi dengan hidrogen jika dipanaskan dan menghasilkan senyawa hidrida. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Reaksi logam alkali dengan asam encer akan menimbulkan gas hidrogen disertai ledakan. Logam alkali dapat larut dalam amonia pekat dan diperkirakan membentuk senyawa amida. Litium diproduksi dari elektrolisis lelehan litium klorida yang ditambah dengan kalsium klorida dalam ruang yang berisi argon. Hal ini bertujuan agar di dalam ruang tidak terdapat oksigen dan nitrogen yang dapat bereaksi dengan litium. Fungsi penambahan kalsium klorida adalah untuk menurunkan titik lelehnya. Litium dimanfaatkan untuk baterai, kaca, pelumas, obat antidepresan, logam campuran litium dan timbal digunakan untuk membungkus kabel. Natrium biasa diproduksi dengan menggunakan sel down. Proses ini dilakukan dengan elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida. Natrium dapat digunakan dalam pembuatan ester maupun senyawa organik lain. Natrium hipoklorit dimanfaatkan sebagai bahan desinfektan dan pemutih. Natrium hidroksida sebagai soda api dimanfaatkan untuk mengatasi pipa saluran yang tersumbat. Selain itu, natrium hidroksida juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun dan deterjen. Natrium glutamat digunakan sebagai penyedap makanan. Natrium bikarbonat digunakan sebagai pengembang kue. Kalium diproduksi dengan mereaksikan uap natrium dengan lelehan garam kloridanya. Uap kalium yang terbentuk kemudian didinginkan melalui kolom distilasi.
Kalium hidroksida digunakan untuk membuat sabun dan deterjen. Kalium nitrat digunakan dalam pupuk dan bahan peledak. Kalium karbonat umumnya digunakan untuk membuat kaca televisi. Rubidium biasa diperoleh secara komersial dari lepidolit sebagai produk samping dari ekstraksi litium. Selain itu, logam rubidium dapat juga diproduksi dengan mereduksi rubidium klorida dengan kalsium. Rubidium digunakan dalam tabung vakum dan pembuatan fotosel. Garam rubidium digunakan dalam pembuatan gelas dan keramik. Secara komersial, sebagian besar cesium diproduksi sebagai produk samping dari produksi logam litium. Lebih dari 2/3 cadangan cesium dunia ditemukan di Danau Pernik, Manitoba, Kanada. Cesium digunakan dalam jam atom, sel fotolistrik, dan sebagai katalis dalam hidrogenasi senyawa organik. Demikian penjelasan mengenai logam alkali. Simak juga penjelasan tentang unsur-unsur lain dalam series kimia unsur. Semoga bermanfaat. Udah lihat kan Om Gap video yang tadi gua kasih lihat nih. Gila, Itu bagus banget sih. bagus emang. kan ya Kil ya? Iya dong, keren Tuh, kan? keren tuh. Iya, jadi lebih mudah dimengerti juga. Jadi ngerti kan sekarang kan alkali itu kan ada natrium, kalium, Waduh, litium, banyak banget. rubidium. Tapi itu nggak susah diingat. gara-gara- Natrium Na, Iya, kalium gara-gara Na. animasi yang tadi kan. Video dikasih si gila. Bermanfaat banget kan? Bermanfaat banget sih emang. Keren kan? Keren tuh. Jadi kita waktu US nggak Pasti susah paham banget, lah, udah paham lah. kan tentang penjelasan alkali. Iya, alkali baik banget. Dan Banget lah. unsur-unsurnya juga gunanya. Apalagi itu, nomor atom sih gampang. Yo, diam dulu. Nah, banyak gitu kan. Ini tapi ini udah mau udah sore banget nih. Gue ini ada urusan lagi, ada acara. Sama gue juga nih. Lu ada acara juga? Iya. Lu Sampai makan. mau makan. Emang kita keseruan nih kita nih. Ya udah. Udah, yuk. cabut deh. Makasih ya Yuk, guys. yuk. Oke. Ayo. Oke. Iya. See you. Dadah. Alkali. Oh gitu, Gap. Iya begitu. Alkali. Joni natrium. Joni Si Hampri, si Robert, sama si Johan August tuh. Baik banget. Emang namanya Robert. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi Om Swastiastu. Jadi kita di sini Kami kelompok 1. itu Assalamualaikum warahmatullahi. Shalom. Gimana sih itu? Assalamualaikumnya aja lah udah. Ulang. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3. Ini Ayo cerita. Lagi lah. Baik, kasih. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi. Materi tentang alkali. Sinkron sih kan udah gue bilang. Saya gue ngomong gitu kan langsung kau